Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Gerindra klaim 12 provinsi dorong Prabowo untuk maju di Pilpres 2024. Kapolri ingatkan jajarannya agar bijak dan implementasikan presisi. Website BSSN diretas, DPR dan pemerintah akan maksimalkan regulasi. Kasus kaburnya selebgram Rahel Fenya dari karantina naik ke tahap penyidikan oleh polisi. Tabrakan bus Transjakarta, seorang sopir dan 2 penumpang tewas dalam kejadian. Berikut berita pilihan selengkapnya. Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Gerindra Jawa Barat kompak mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk kembali maju sebagai calon presiden dalam Pilpres di tahun 2024. Dukungan tersebut dideklarasikan secara resmi dalam rapat koordinasi daerah Rakorda Gerindra Jawa Barat di Intercontinental Hotel Dago Bandung pada hari ini Jumat 22 Oktober 2021. Dalam Rakorda tersebut hadir Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Ia mengatakan kedatangannya ke Jawa Barat ini untuk mendengar hasil Rakorda Gerindra Jawa Barat yang menyatakan dukungan agar Prabowo maju sebagai calon presiden. Dasko pun menuturkan bahwa aspirasi dari setiap daerah nantinya akan dibawa ke tingkat pusat untuk dibahas lebih lanjut dalam forum. Lebih lanjut, Dasko mengatakan rapat koordinasi seperti ini penting untuk konsolidasi agar Gerindra selalu hadir di tengah masyarakat. Aspirasi dari Gerindra se-Jawa Barat untuk meminta kepada DPP menyampaikan kepada Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yaitu Pak Prabowo Subianto untuk mengikuti kontestasi menjadi calon presiden dari Partai Gerindra pada tahun 2024. Itu yang tadi disampaikan dan saya sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra menerima hasil rapat koordinasi tersebut untuk diteruskan kepada Ketua Umum kami atau Ketua Dewan Pembina kami Pak Prabowo Subianto aspirasi dari daerah Jawa Barat. Oke. Arahan ke bawahnya seperti apa? Mungkin apakah tetap menjaga? Ya tadi sudah kita sampaikan bahwa setelah aspirasi diterima dan akan diteruskan kepada Pak Prabowo Subianto, kami minta kepada Gerindra se-Jawa Barat untuk melakukan konsolidasi, menjaga kekompakan dan terus dekat dengan rakyat untuk merebut kemenangan di 2024. Itu yang kita sampaikan tadi. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Selain dari Jawa Barat, dukungan untuk Prabowo Subianto maju kembali menjadi presiden di Pilpres 2024 juga muncul dari kader Gerindra se-Jawa Tengah. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, deklarasi ini merupakan bentuk aspirasi dari para kader Partai Gerindra se-Jawa Tengah. Kader Partai Gerindra se-Jawa Tengah melakukan deklarasi dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk kembali maju di pemilihan presiden 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan deklarasi ini merupakan bentuk aspirasi dari para kader Partai Gerindra se-Jawa Tengah. Dalam deklarasi tersebut, DPD Partai Gerindra Jawa Tengah meminta Prabowo Subianto untuk bersedia maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Dasko mengatakan aspirasi yang sudah dideklarasikan oleh pengurus Partai Gerindra se-Jawa Tengah ini akan disampaikan langsung kepada Ketua Umum Partai Prabowo Subianto. Ia pun meyakini elektabilitas Prabowo Subianto sudah tidak perlu diragukan lagi karena berdasarkan survei internal maupun eksternal hasilnya dinilai cukup baik. Meski begitu, saat disinggung mengenai pendamping Prabowo nantinya, Dasko mengatakan pihaknya perlu memastikan terlebih dahulu kesediaan Prabowo untuk maju sebagai capres di 2024, baru setelah itu dapat berbicara soal pendamping. Pada pagi hari ini saya selaku Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra menghadiri acara rapat koordinasi Dewan Pimpinan Daerah Gerindra se-Jawa Tengah. Dan pada hari ini kami menerima aspirasi untuk meminta kesediaan Pak Prabowo maju dicapreskan sebagai presiden dari Partai Gerindra. Dan kami telah terima tadi
permintaan dari aspirasi dari teman-teman di Jawa Tengah, dan setibanya di Jakarta saya akan sampaikan kepada Ketua Umum atau Ketua dan Pembina kami Pak Prabowo Subianto. Ya, kalau kita lihat dari survei-survei eksternal maupun internal, ya elektabilitas Pak Prabowo cukup bagus dan selalu kan paling tinggi, biasanya begitu. Sehingga ini yang membuat keyakinan daripada teman-teman atau kader Gerindra di Jawa Tengah untuk meminta kesediaan Pak Prabowo lagi maju sebagai presiden dari Partai Gerindra. Mungkin ada pandangan dari pendampingnya nanti. Kalau soal pendamping, saya rasa kita perlu dulu mendengar kesediaan Pak Prabowo untuk dicapreskan, baru kemudian kita bicara soal pendamping ataupun partai koalisi. Demikian. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta kepada seluruh perwira Polri untuk dapat mengayomi dan melayani masyarakat dengan baik. Menurutnya, seorang pemimpin harus bisa mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat dan anggotanya, serta tidak boleh terpancing emosi dalam menjalankan tugasnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta kepada seluruh perwira Polri untuk dapat mengayomi dan melayani masyarakat. Menurutnya, seorang pemimpin harus mau turun ke bawah untuk mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat dan anggotanya, serta dalam menjalankan tugas, pemimpin tidak boleh mudah terpancing emosinya. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menghadiri penutupan pendidikan Sespimti Polri Dikrek ke-30, Sespimen Polri Dikrek ke-61, dan Sespima Polri Angkatan ke-66 di Lembang, Jawa Barat hari ini. Jenderal Listio Sigit menekankan kepada seluruh perwira lulusan tersebut untuk bisa menjadi pemimpin yang mengayomi dan melayani bagi warga dan anggotanya. Menjadi seorang pemimpin, kata Sigit, harus memiliki sifat dan sikap yang kuat, menguasai lapangan, bergerak cepat, responsif, peka terhadap perubahan dan berani keluar dari zona nyaman. Menurutnya, pemimpin yang kuat akan mampu menciptakan rasa saling menghormati antara pimpinan dan jajarannya. Ia menekankan dalam menjalankan tugas, pemimpin tidak boleh mudah terpancing emosinya. Hal itu menurutnya dapat berpengaruh pada tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Ia berpesan pemimpin harus mampu menjadi teladan bagi semua pihak, sebagaimana semangat dari lahirnya konsep presisi. Konsep presisi akan bisa dirasakan oleh masyarakat dan internal kepolisian apabila benar-benar diimplementasikan dengan baik. Dengan melaksanakan gagasan itu, maka Polri akan menjadi institusi yang semakin diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Terkait dengan kepemimpinan. Kepemimpinan kemudian menjadi penting. Rekan-rekan yang baru saja selesai melaksanakan pendidikan akan menjadi pemimpin-pemimpin. Jadilah rekan-rekan menjadi pemimpin lapangan yang kuat, yang menguasai lapangan, bergerak cepat, inovatif, responsif, peka terhadap perubahan situasi. Ini yang selalu saya tekan. Dan berani keluar dari zona nyaman. Turun langsung ke lapangan untuk kemudian mengetahui apa yang menjadi kesulitan anak buah, apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jaga emosi, jangan terpancing. Karena emosi yang mudah reda dan tidak bisa dikontrol ini juga tentunya akan mengakibatkan perbuatan yang kita lakukan kemudian tidak terukur, dan ini juga berdampak apalagi bagi rekan-rekan yang memiliki kewenangan, diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang, dan ini berpotensi menjadi masalah apabila kita tidak bisa kontrol. Jadilah pemimpin yang mampu melayani. Bagaimana seorang pemimpin itu harus bisa melayani, menempatkan anggota masyarakat sebagai prioritas nomor satu. Jangan kita hanya memerintah dan kemudian tidak tahu kesulitan anggota. Ini tentunya akan menjadi masalah. Jadi hal-hal seperti ini tentunya yang harus kita lakukan. Turun ke lapangan, memahami, mengerti apa yang terjadi di masyarakat. Turun ke lapangan, memahami, mengerti apa yang menjadi kesulitan oleh anggota, sehingga kemudian kita bisa pecahkan. Ini tidak gampang, mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Tapi ini saya yakin, rekan-rekan semua mampu untuk melaksanakan itu.
karena rekan-rekan adalah pemimpin-pemimpin yang membawa perubahan untuk masa depan institusi yang lebih baik. Menjadi teladan dan contoh bagi anggota ini menjadi sangat penting. Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Artinya, kalau kita ingin berubah, maka jadilah teladan. Pimpinan harus jadi teladan. Baru di bawahnya juga akan menjadi lebih baik. Karena tidak mungkin kita memulai dengan yang baik kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri. Ini yang saya harapkan rekan-rekan mampu memahami. Tapi yakini bahwa kalau itu kita lakukan dengan penuh keikhlasan, maka rekan-rekan akan mendapatkan buahnya, buah dari suatu keikhlasan. Tolong ini betul-betul bisa implementasikan, bukan hanya sekedar pepatah, bukan hanya sekedar teori, tapi bagaimana kemudian kita implementasikan. Jadi tolong bantu saya untuk bisa mewujudkan program Polri yang presisi, Polri yang diharapkan, Polri yang dicintai dan dekat dengan masyarakat. Setelah lulus kembali ke lapangan, rekan-rekan implementasikan apa yang sudah rekan-rekan dapat ini, sehingga betul-betul pengabdian rekan-rekan dirasakan oleh masyarakat. Sinergitas dan soliditas dari TNI Polri yang sudah terbentuk, terbangun, laksanakan di lapangan, bangun semakin hari semakin kuat. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan akan segera meminta Komisi 1 DPR RI untuk melakukan rapat dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Rapat itu ditujukan untuk membahas lebih jauh langkah antisipasi menyusul terjadinya peretasan situs website milik BSSN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan akan segera meminta Komisi 1 DPR RI untuk melakukan rapat dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk membahas langkah antisipasi menyusul terjadinya peretasan situs website milik BSSN tersebut. Menurutnya, jika regulasi keamanan BSSN dirasa kurang memadai, maka pemerintah DPR dan pihak terkait akan membuat regulasi yang lebih baik dalam hal mengamankan website dan hal-hal yang berkaitan dengan Badan Siber Negara. Ya, kalau kita lihat BSSN aja bisa kena retas, bagaimana lembaga-lembaga lain ya. Nanti kita lihat langkah-langkah yang akan diambil setelah ini. Yang pasti setelah reses ini kita akan minta Komisi 1 untuk mengadakan rapat dengan BSSN dan dengan lembaga lainnya untuk melakukan antisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Demikian. Sejauh ini keamanan siber regulasinya itu seperti apa sih Pak? Apakah masih kurang memadai untuk? Ya, nanti kita lihat kalau dalam regulasinya masih kurang, tentunya dengan kesepahaman antara pihak pemerintah, DPR, dan juga pihak lain, kita akan buat regulasinya supaya bisa lebih mengamankan ini website-website, hal-hal yang berbau cyber di Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono turut menanggapi adanya peretasan situs Badan Siber dan Sandi Negara milik pemerintah. Dengan terjadinya peretasan yang menyebabkan rusaknya halaman muka situs BSSN, Dev mengimbau agar BSSN perlu meningkatkan kualitas SDM dan teknologi. Situs pusat malware nasional milik Badan Cyber dan Sandi Negara mengalami peretasan yang mengakibatkan perubahan halaman muka atau defacement pada Senin 25 Oktober 2021 lalu. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono turut berkomentar dan memberikan tanggapannya. Melalui aplikasi WhatsApp, Dev memberikan tanggapannya kepada tim Sinpo TV pada 26 Oktober 2021. Menurutnya, Indonesia memerlukan peningkatan kualitas teknologi sistem keamanan negara, serta memperhatikan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia di bidang digitalisasi. Ia mengatakan keamanan cyber Indonesia memerlukan pengamanan berlapis dari segi sistem hingga teknologi. Politikus Partai Golkar ini juga menegaskan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan peraturan terkait keamanan cyber.
Dirinya menjelaskan, terkait peraturan cyber diperlukan guna memperkuat aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap upaya peretasan data pada website lembaga-lembaga negara. Kebocoran yang terjadi lagi di BSSN dengan berhasilnya dihack sistem BSSN ini menunjukkan bahwa kita perlu meningkatkan sistem pengamanan kita, kualitas sumber daya manusia kita di bidang digitalisasi, khususnya di dalam cyber security, dan juga kita harus bisa mengembangkan konsep-konsep baru, teknologi baru, sistem baru untuk bisa melakukan pengamanan berlapis-lapis, dan itu juga membutuhkan investasi yang besar baik di sumber daya manusia ataupun juga di infrastrukturnya itu sendiri, dan maka itu saya menyuruhkan untuk pemerintah, khususnya di sini BSN, untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya, dan juga untuk semua elemen untuk bisa menyelesaikan undang-undang yang terkait dalam pengamanan security, baik apakah itu undang-undang PDP ataupun juga undang-undang keamanan cyber, untuk memastikan dan memberikan kekuatan hukum bagi seluruh aparat yang terkait untuk melakukan penindakan bila mana terjadi lagi pencurian data atau hacking terhadap sistem-sistem yang ada di Indonesia. Ya, dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, ini pernah berkali-kali terjadi di lembaga-lembaga keamanan dunia lainnya. Tapi ini bukan suatu alasan atau justifikasi, ini hanya adalah bukti bahwa kita harus terus beradaptasi dan membuat konsep-konsep baru untuk melakukan pengamanan di semua sistem cyber kita. Dari Jakarta, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Polda Metro Jaya menaikkan status kasus kaburnya selebgram Rahel V-nya dari tempat karantina di Wisma Atlet, Jakarta Utara. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengungkapkan, polisi telah selesai melakukan gelar perkara pada Rabu 27 Oktober 2021. Dan dari hasil gelar perkara tersebut, kasus Rahel V-nya kini naik ke tahap penyidikan. Polda Metro Jaya menaikkan status kasus kaburnya selebgram Rahel V-nya dari tempat karantina di Wisma Atlet Jakarta Utara yang sebelumnya penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengungkapkan, polisi telah selesai melakukan gelar perkara pada Rabu 27 Oktober 2021 pagi. Dari hasil gelar perkara, kasus Rahel V-nya naik ke tahap penyidikan. Yusri mengatakan pihaknya menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana yang dilanggar oleh selebgram tersebut. Yusri menyebut ada 2 pasal yang dilanggar oleh Rahel V-nya. Baru saja selesai, saya dapat informasi gelar perkara dan hasilnya adalah dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Ya, jadi sudah kita naikkan tingkat penyidikan. Persangkaannya di Undang-Undang tentang kekarantinaan dan juga penyakit, ancamannya adalah 1 tahun penjara. Nanti rencana tindak lanjutnya kita akan menyiapkan administrasi cepatnya untuk memanggil lagi yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan. Diketahui Rahel V-nya telah diperiksa selama 9 jam oleh polisi dengan 35 pertanyaan di Polda Metro Jaya soal kasus kaburnya saat karantina pada Kamis 21 Oktober 2021. Dari Jakarta, Jihan Nabila Davarizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Bus Transjakarta terlibat kecelakaan dengan bus Transjakarta lainnya di jalur busway Jalan MT Haryono, Jakarta Timur. Dalam peristiwa tersebut, 2 orang penumpang dan 1 orang supir dinyatakan tewas akibat terjepit badan bus. Bus Transjakarta terlibat kecelakaan dengan bus Transjakarta di jalur busway di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Senin pagi. 1 penumpang tewas dan 1 sopir masih terjepit. 2 unit bus Transjakarta terlibat kecelakaan di jalur busway Jalan MT Haryono, Jatinegara, Jakarta Timur. Nampak 1 bis Transjakarta ditabrak oleh bus Transjakarta lainnya dari arah belakang. Akibatnya kedua bis mengalami kerusakan parah. Selain itu, 1 orang penumpang tewas dan dievakuasi ke gedung perkantoran bersama korban lainnya. 1 orang sopir bis Transjakarta pun terjepit usai menabrak bis di depannya. Hingga kini supir bis masih terjepit. Saksi mengatakan, tabrakan ini terjadi secara tiba-tiba saat bis yang berada di posisi depan tengah berhenti dan ditabrak dari arah belakang oleh bis Transjakarta lainnya dengan kecepatan kencang. Iya, bisnya lagi berhenti, lagi menurunkan penumpang. Yang depan? Ya, cuma yang belakangnya dia langsung menabrak. Korban ada 1 yang meninggal, terus sementara luka berat, kurang lebih 10 korban. Ya, supirnya juga kejepit itu belum tertolong. Ya, di situ.
Sementara arus lalu lintas mengalami kepadatan dan laju bis Transjakarta harus dialihkan ke jalur umum. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kecelakaan yang melibatkan 2 bus Transjakarta menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 31 orang lainnya luka-luka. Atas kejadian tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa PT Transjakarta harus mengikuti mekanisme terkait pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. 2 unit bus Transjakarta terlibat kecelakaan di jalur halte Cawang Ciliwung, Jalan MT Haryono Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin 25 Oktober 2021. Satu bus Transjakarta ditabrak oleh bus Transjakarta lainnya dari arah belakang. Kecelakaan yang melibatkan 2 bus Transjakarta tersebut menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan 31 lainnya luka-luka. Kecelakaan yang melibatkan 2 bus Transjakarta tersebut menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan 31 lainnya luka-luka. Atas kejadian tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa PT Transjakarta harus mengikuti mekanisme terkait pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Ia juga meminta kepada pengelola Transjakarta untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama pada perbaikan-perbaikan yang menyangkut pada operasional bus dan diharapkan kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Ya tersangkanya kan sudah diputuskan ya. Dan pemanggilan itu kan memang mekanisme yang harus diikuti ya oleh Transjakarta. Saya kira tidak ada masalah. Yang penting ke depan kita harus lakukan evaluasi agar tidak terjadi lagi terabak. Kenapa? Belum bisa tersangka loh. Ya pokoknya prinsipnya Transjakarta sudah kami minta untuk melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan ke depan agar tidak terjadi lagi. Dari Jakarta, Satria Subagja, Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV. Polda Metro Jaya kembali melakukan penggerebekan operasi pinjaman online atau pinjol di daerah Komplek Depak Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Penggerebekan dilakukan karena adanya laporan di media sosial Instagram tentang adanya oknum pinjaman online yang beroperasi di daerah tersebut. Penggerebekan kantor pinjaman online di 2 kamar kos di Komplek Depak Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat merupakan hasil laporan masyarakat ke media sosial Instagram Polda Metro Jaya. Melalui Instagram @Polda Metro Jaya, polisi mempermudah bagi masyarakat untuk memberikan aduan atau laporan terkait pinjaman online yang kian meresahkan masyarakat. Dalam penggerebekan ini, sebanyak 4 orang kolektor atau penagih diamankan polisi beserta barang bukti komputer, laptop, dan sejumlah dokumen terkait pinjaman online. 2 kamar kos yang dijadikan kantor pinjaman online di Komplek Depak, Jalan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat, digerebek Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Senin malam. Sebanyak 4 orang kolektor atau penagih diamankan saat tengah melakukan pengancaman terhadap para peminjam melalui pesan singkat. Bahkan polisi turut menemukan chat berisi foto asusila yang dipergunakan para penagih ini untuk mengancam para peminjam agar mau membayar. Dari hasil pemeriksaan sementara, 4 fintech pinjaman online yang digeluti oleh para penagih ini merupakan fintech pinjol yang sebelumnya pernah digerebek Polda Metro Jaya. Namun para penagih ini tetap melakukan penagihan meski sudah tidak memiliki kantor lagi. Keempat vintage ini pun tidak terdaftar di OJK atau ilegal. Dalam sehari, para penagih atau kolektor bisa melakukan penagihan sebanyak 5 hingga 10 orang. Kali ini kita melakukan penindakan pinjaman online ilegal ini ada di kos-kosan. Jadi terbukti memang bahwa setelah melakukan penindakan beberapa waktu yang lalu, di kantor-kantor sudah mulai tutup, tapi mereka tetap melakukan kegiatannya di kos-kosan. Terbukti malam ini kita bisa melakukan penindakan di salah satu tempat di kos-kosan. Di kos-kosan ini kita berhasil melakukan penindakan ada 2 lokasi atau 2 kamar, di mana dalam 2 kamar ini terdapat 4 aplikasi pinjaman online ilegal. Ada 4 orang yang kita amankan, nanti akan kita bawa ke kantor, kemudian akan kita melakukan proses penyidikan. Temuan ini merupakan hasil pelaporan dari salah satu pengguna jasa pinjol yang merasa dirugikan karena meminjam uang senilai 1 juta rupiah, namun mendapatkan tagihan dari vintage pinjol ini melebihi 20 juta rupiah. Untuk pemeriksaan, keempat kolektor atau penagih beserta barang bukti laptop, PC, dan sejumlah dokumen terkait pinjaman online ini diamankan ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Bareskrim Polri menangkap 3 tersangka dan menyita uang sebanyak 20,4 miliar.
terkait kasus pinjaman online ilegal yang melakukan praktik dengan menggunakan koperasi simpan pinjam sebagai penyamaran. Bareskrim Polri menangkap 3 tersangka serta menyita uang sebanyak 20,4 miliar rupiah terkait kasus pinjaman online pinjol ilegal yang praktiknya dilakukan dengan menggunakan koperasi simpan pinjam sebagai penyamaran. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Polri Brigjen Pol Helmi Santika mengatakan, ketiga tersangka berinisial JS, DN, dan SR yang memiliki peran berbeda di Koperasi Simpan Pinjam KSP Solusi Andalan Bersama. Helmi menjelaskan, pendiri KSP Solusi Andalan Bersama adalah JS, lalu tersangka DN dan SR berperan sebagai direktur di KSP Solusi Andalan Bersama. Helmi menyebut, tersangka JS berperan mencari, merekrut, dan memfasilitasi warga negara asing untuk danai operasional 34 pinjol ilegal yang dibuat oleh Koperasi Simpan Pinjam Solusi Andalan Bersama. Ia juga menambahkan, dari tangan 3 tersangka, penyidik Bareskrim Polri berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, dokumen pendirian KSP, NPWP, dan uang 20,4 miliar rupiah. 3 orang yaitu saudara JS, kemudian saudara DN, dan saudara SR. Ini ketiganya sudah kita lakukan penangkapan dan penahanan. Adapun peran-peran dari ketiga tersangka ini adalah yang pertama, saudara JS ini peran untuk mencari, merekrut, memfasilitasi warga negara asing untuk bisa ke Indonesia, kemudian juga mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses administrasi, baik itu di pembukaan atau tanda daftar perusahaan sampai dengan pembukaan di payment gateway. Ini tersangka JS. Sedangkan tersangka yang lainnya, 2 tersangka yang lainnya ini adalah yang digunakan sebagai direktur maupun pembantu-pembantu lainnya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Uji coba LRT Jabodetabek jurusan Cibubur Cawang berujung naas, lantaran telah terjadi tabrakan antara 2 LRT di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Akibat insiden tersebut, gerbong bagian depan kedua LRT tersebut mengalami kerusakan. LRT Jabodebek jurusan Cibubur Cawang tabrakan dalam tahap uji coba di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Senin sore. Akibatnya kedua kereta LRT mengalami kerusakan pada bagian gerbong depan. Warga sempat terkejut lantaran terdengar suara dentuman. Beginilah kondisi gerbong LRT Jabodebek jurusan Cibubur Cawang yang bertabrakan saat tahap uji coba di kawasan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, tepatnya di atas tol Jagorawi kilometer 12.600. Nampak kedua LRT mengalami kerusakan pada bagian gerbong depannya. Selain itu, petugas terkait juga terlihat sudah berada di lokasi untuk mengecek gerbong LRT. Petugas menutupi gerbong yang bertabrakan menggunakan terpal. Meski demikian, belum diketahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan LRT tersebut. Warga sempat mengatakan dirinya terkejut saat mendengar suara dentuman yang cukup keras. Warga langsung berlari ke pinggir tol untuk melihatnya. Lihat ada baru mendengar ledakan gitu, MRT yang tabrakan. Oh, itu bunyinya keras, Bang? Lumayan. Oh, seperti bunyi apa, Bang? Ya, der gitu. Kayak ledakan gitu ya? Iya. Oh, itu jam berapa? Itu kurang lebih 1:30 ya. 1:30 siang tadi? Iya. Itu keretanya dari arah mau kemana itu? Itu berarti yang dari ini yang arah Jakarta ya? Arah Jakarta menuju Bogor? Iya. Oh, dia lagi uji coba atau gimana? Lagi jalan biasa? Jalan biasa. Tapi kencang ya, Bang ya? Iya, lumayan kencang. Kalau pas kejadian gimana, Bang? Pas kejadian saya ada di bawahnya, di belakang. Oh, di bawahnya? Iya. Jadi kenapa juga, Pak ya? Iya. Bapak lihat kayak gimana kondisinya? Ya udah gitu. Ada korban nggak, Pak? Kalau korban kurang tahu ya. Kurang tahu ya? Oh, karena di atas ya? Iya. Oh, Bapak tadi posisinya lagi di bawahnya ya? Iya.
Ini masuknya di mana nih Pak? Ini masuknya Jalan Jankes Ade Muncul ya. Muncul ya? Iya, Muncul. Kalau pas dari Bapak lihat pas tabrakan ini apa ada orang-orang yang langsung keluar Pak dari kereta atau gimana? Oh, nggak langsung tadi, cuma langsung udah ada di itu aja, di atas. Sementara kini belum ada keterangan dari pihak KAI. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian berita sepekan kali ini, tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.